Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra Ar-Rahman, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori pendekatan manajemen klasik dan teori manajemen neoklasik. Nah, selanjutnya akan ada sejarah dan definisi dari manajemen klasik dan manajemen neoklasik. Ayo kita simak baik-baik ya. Yang pertama, ada sejarah klasik. Nah, klasik ini muncul pada abad ke-19 di Inggris akibat revolusi industri yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan suatu pendekatan manajemen yang sistematik. Nah, yang kedua ada sejarah dari neoklasik. Nah, manajemen neoklasik ini timbul karena pendekatan klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dalam produksi dan kekerasan kerja. Kritik yang sangat keras dari para ahli mengacam penganut aliran klasik mengatakan bahwa aliran klasik memperlakukan para pekerjanya ini dengan sangat tidak manusiawi, otoriter, berlebihan, dan terlalu formal. Nah, selanjutnya ada definisi dari manajemen klasik dan definisi dari manajemen neoklasik. Nah, yang pertama ada definisi dari manajemen klasik, yaitu teori manajemen klasik adalah manajemen yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Perhatian dan kemampuan manajer sangat dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Nah, yang kedua ada definisi dari neoklasik. Neoklasik adalah teori yang menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok dengan tujuan bersama. Nah, jadi neoklasik ini lebih hubungan antara manajer atau atasan dan karyawan ini lebih harmonis dan lebih mementingkan psikologis daripada tekanan pada karyawan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari manajemen klasik dan manajemen non-klasik. Yang pertama yaitu klasik. Kelebihan dari klasik yaitu pertama, keefisiensian produktivitas yang tercipta dari tenaga kerja. Nah, yang kedua ada metode tersebut lebih mengarah pada pengembangan potensi tenaga kerja. Nah, yang ketiga ada metode tersebut mampu memberi rancangan kerja. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari manajemen klasik. Kekurangan dari manajemen klasik ini ada tiga. Yang pertama, peningkatan produktivitas sering mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan upah. Nah, yang kedua ada teori ini kurang memiliki kebutuhan sosial. Nah, yang ketiga ada manajer selalu menganggap remeh individu atau karyawan. Nah, selanjutnya ada manajemen atau kelebihan dari manajemen neoklasik. Nah, yang pertama ada aturan hubungan manusiawi mementingkan adanya kebutuhan sosial. Yang kedua, menemukan kehidupan yang lebih ekonomis dan rasional manusia. Nah, yang ketiga ada perhatian terhadap keterampilan sebuah manajemen semakin ditingkatkan di samping keterampilan manusia karena adanya sosial. Yang keempat, apabila manajemen ini diterapkan, maka hubungan antara atasan dan karyawan akan harmonis dan semakin lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari manajemen neoklasik. Yang pertama ada konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap antar individu dalam tempat kerja. Hal ini adalah salah satu keterbatasan teori hubungan manusiawi ini. Nah, yang kedua, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan kenyamanan karyawan tidak berhasil meninggalkan produktivitas yang dramatis seperti yang diharapkan. Nah, yang ketiga, ada lingkungan sosial di tempat kerja hanya salah satu dari beberapa faktor. Nah, selanjutnya ada penemu dari teori manajemen klasik dan teori manajemen neoklasik. Yang dari neoklasik ada Robert Owen dan Charles Babbage. Nah, yang dari teori manajemen neoklasik ada yang dari Hugo Monsterberg dan Otto Mayo. Nah, selanjutnya ada manfaat dari teori manajemen klasik dan teori manajemen neoklasik. Nah, yang terakhir yaitu manfaat. Nah, apa sih manfaat dari teori pendekatan manajemen klasik dan manajemen neoklasik? Nah, jadi manfaatnya yang pertama ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi. Nah, yang kedua ada membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Yang keempat ada menjaga hubungan baik dengan rekan kerja ataupun pemimpin perusahaan. Yang kelima ada membuat semangat kerja apabila mendapatkan penghargaan atau reward dari perusahaan apabila sudah mencapai target. Nah, yang keenam ada memajukan perusahaan apabila saling bahu-membahu dan tidak berada di bawah tekanan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.